Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita buka dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah saudara, ayat sebelumnya mengatakan bahwa ketika ada roh jahat keluar dari manusia, dari hidup seseorang, maka dia mengembara, saudara, dan kemudian dia mencari tempat dan dia tidak mendapati tempat perhentian, maka dia balik lagi ke manusia, tempat dia sebelumnya, dan dikatakan kalau dia mendapati manusia itu sudah bersih, maka dia akan membawa 7 roh jahat, 7 roh yang lebih jahat lagi, untuk saudaraku bisa menembus manusia itu sehingga dia kembali menguasai manusia itu, dan dikatakan kehidupannya akan lebih buruk, lebih jahat daripada sebelumnya, daripada semula. Nah ini saudara gambaran dalam kehidupan kita supaya kita hati-hati bahwa ketika kita bertobat membersihkan hidup kita dari segala hal yang jahat, iblis akan berusaha 7 kali lebih jahat saudaraku, 7 kali lebih kencang lagi menyerang hidup kita sehingga kita saudaraku kembali dikuasai oleh si jahat. Maka dikatakan kehidupan kita bisa lebih buruk dari semula, kehidupan kita bisa lebih jahat dari sebelumnya. Jadi saudaraku, kalau khususnya mungkin saudaraku kita yang baru bertobat ini, ya maka berhati-hatilah ya. Karena iblis yang sudah meninggalkan hidup kita, si jahat yang sudah kita bersihkan dari hidup kita, dia akan berusaha untuk kembali menguasai kita. Dia akan berusaha untuk kembali menguasai hidup kita. Dan waktu kita saudaraku berusaha membersihkan hidup kita, dia lihat hidup kita sudah mulai bersih, rumah kita sudah mulai bersih, dikatakan dia akan membawa 7 roh yang lebih jahat. Ya, artinya saudaraku, di iblis musuh kita akan berusaha untuk menyerang kita semakin lebih kencang, semakin lebih giat saudaraku, menyerang hidup kita ketika kita mulai bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya saudara, memang waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka memang seringkali kita lihat bahwa begitu banyak serangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, maka perlu kita untuk berdiri kuat, berdiri teguh di dalam Tuhan. Sebab saudaraku, kalau tidak, maka dikatakan kita bisa lebih jahat dari sebelumnya. Ya, hidup kita bisa lebih hancur, lebih buruk dari sebelum kita bertobat, saudaraku. Sebab serangannya akan semakin lebih kencang, saudaraku. Serangannya akan semakin lebih kuat. Maka mari kita terus saudaraku berjaga-jaga dan berdoa, berdiri teguh di dalam Tuhan supaya iblis musuh kita tidak bisa lagi untuk menghancurkan hidup kita, tidak bisa lagi untuk menguasai kehidupan kita. Saudaraku, maka firman Tuhan katakan kalau ada seorang menganggap dirinya kuat, baiklah ia berjaga-jaga. Ya saudaraku, maka jangan pernah kita merasa kuat, ya, tapi biar kita terus berjaga-jaga dalam hidup kita, berdiri teguh, hati-hati bahwa serangan dari musuh kita akan terus semakin ditingkatkan untuk berusaha. Maka dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia setiap hari terus mengintai kita, mengawasi kita untuk kapan kita bisa dijatuhkannya. Karena itu saudaraku, ya sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mungkin saat ini hati kita sudah kita bersihkan, ya, tapi jangan kita terlena, tapi kita terus berusaha, terus menjaga supaya hati kita terus bersih, hidup kita terus bersih di hadapan Tuhan. Dan ketika ada serangan lebih dalam hidup kita, kita sudah tahu bahwa ini adalah upaya lawan kita untuk menghancurkan hidup kita, untuk kembali mengotori hati kita, hidup kita. Maka kita tahu kita harus melawan, kata firman Tuhan, lawanlah si iblis
dan berdirilah teguh di dalam iman. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya renungan ini boleh mengingatkan kita. Kalau saudara saat ini menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, serangan dalam kehidupanmu, bisa jadi ini adalah untuk membuat engkau semakin meningkat, naik level terus dalam Tuhan. Tetap terus berdiri teguh di dalam Tuhan, karena memang ketika kita membersihkan hidup kita, memang serangan dari si jahat itu akan terus semakin digencarkan untuk supaya kembali merebut hidup kita. Tetapi kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara diberkati, juga saya terus memohon supaya saudara juga bisa bantu untuk membagikannya sehingga menjadi berkat juga bagi saudara kita yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semuanya. Ingat, hati-hati serangan dari si jahat. Hati-hati saudaraku, serangan yang lebih besar, yang lebih kuat, yang digencarkan oleh si jahat dalam hidup kita. Hati-hati dan berdirilah teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, shalom.